Baik, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Secara Sederhana, channel yang membahas teori manajemen secara umum dengan cara dan gaya juga bahasa yang sederhana. Mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lebih memahamin teori, walaupun hanya teori sekedar kupasan ringan aja, tapi bisa memberikan gambaran secara sederhana dan bisa mudah dimengerti. Hari ini kita membahas masalah manajemen pemasaran, ada pokok bahasa yang namanya kualitas produk. Nah, biasanya nih kualitas produk berhubungan dengan eh, sebagus apa produk yang akan kita beli atau jasa yang akan kita beli, gitu ya. Walaupun ada kata produk, tapi bukan berarti ini hanya pada barang, tapi juga bisa juga kepada jasa. Dan biasanya berhubungan juga dengan eh, pola pembelian. Dan ini sekali lagi dilihat dari sudut pandang variabel penelitian, jadi bukan dari sudut pandang teori, ya. Oke, kita langsung aja dulu kepada definisi tentang apa yang disebut sebagai kualitas produk. Secara sederhana, kualitas produk adalah sebuah nilai atau standar atau jaminan dan juga mutu yang coba untuk dipenuhi dalam sebuah produk. Tentunya tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dari si konsumen, karena produk dibuat untuk memenuhi kebutuhan si konsumen. Jadi kualitas produk adalah itu, sebuah jaminan atau standar yang dipakai dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, menjadi pilarnya, menjadi perhatiannya adalah kepada kepuasan, gitu. Apakah mencukupi keinginan dari si pembeli, gitu ya. Jadi kualitas ini menentukan kepuasan. Puas atau enggak nih? Tentunya sekali lagi, bila kualitas produk ini sesuai dengan yang diinginkan maka puas, gitu ya. Tapi kalau nggak sesuai berarti nggak puas. Nah, dari situ juga nanti akan timbul yang namanya loyalitas. Dan ini semua sekali lagi kualitas produk ujung-ujungnya adalah pada penjualan, lancar atau tidaknya penjualan. Tentunya sekali lagi ujungnya, sekarang lagi ujung dari masalah adalah kepada keberlangsungan bisnis ini jangka panjang. Jadi bukan cuma ngomong jangka pendek, bukan cuma ngomongin akhirnya kejual, enggak, tapi akhirnya bisa membuat perusahaan terus menjual produk dalam jangka waktu yang panjang. Jadi perlu tahu bahwa adanya jaminan mutu yang harus terjaga. Di sini adalah sebuah jaminan di mana sebuah produk itu bisa mempunyai keberlanjutan dalam pemakaian kualitas atau bahan standar yang terjamin hingga akhirnya tadi performanya terus baik, gitu ya. Jadi ini adalah kualitas produk. Sekali lagi, kualitas produk adalah sebuah hal yang salah satu penting dalam dalam manajemen pemasaran. Sebaik apapun iklan, sebaik apapun media sosial, dipoles gimana caranya dengan influencer, atau mungkin pemilihan brand ambassador yang lagi heboh gitu ya, tapi kalau misalnya produknya jelek ya jelek aja, nggak kejual, ya tetap nggak kejual. Kenapa? Karena produknya jelek. Jadi sekali lagi, sebagus apapun pemasarannya gitu ya, iklannya, tapi ke produknya nggak ngejual, nggak bagus, ya kacau aja gitu, nggak akan laku juga. Nah, di sini ada beberapa variabel yang mempengaruhi terjadinya kualitas produk. Bahasanya Bapak Ibu saya nggak menggunakan bahasa yang semuanya ke manajemen pemasaran karena akan lebih luas kalau dibuat seperti ini. Yang pertama adalah desain produk. Desain produk ini adalah sekali lagi yang pertama kali dilihat gitu loh. Jadi orang beli barang pertama kali desainnya, desain kemasannya gitu ya, desain bagaimana pengepakannya, lalu desain dari produknya itu sendiri gitu ya, kalau produk warnanya seperti apa gitu ya. Ada banyak penelitian tentang warna, di mana warna ini bisa mempengaruhi dari pola pembelian. Kalau harga barang mahal, berarti menggunakan pola atau bahan warna tertentu kayak gitu. Ini ada penelitian. Jadi makanya saya bilang ini uh, nggak hanya langsung spesifik ke sesuatu gitu, tapi ini lebih umum. Desain produk itu banyak banget, gitu ya, yang bisa mempertimbangkannya. Seperti juga kalau ini uh, estetika gitu ya, Instagramable atau enggak kalau misalnya di cafe shop gitu, atau mungkin aromanya gitu, itu kan menentukan juga, gitu ya. Kualitas produk misalnya bau kopinya kalau di coffee shop gitu ya.
Lalu proses produksi, bagaimana proses produksi dijalankan, canggih enggak, menggunakan teknologi canggih atau enggak, dan ini nanti berhubungan juga dengan feature-nya, berhubungan dengan uh, manfaat atau kegunaan apa yang ada dalam produk tersebut gitu. Misalnya kalau misalnya di coffee shop yang paling gampang gitu ya, karena banyak juga orang mulai beralih kepada gaya hidup nongkrong di coffee shop itu, selain dia beli kopi juga ada para pembeli mengharapkan adanya cemilan gitu loh. Produk pastry-nya itu kan harus harus mempunyai tempat produksi yang juga cukup luas gitu, dan ini harus terjaga dengan baik gitu ya, misalnya juga rapihnya, bersihnya, segala macam. Lalu juga bahan bakunya, jelas bahan bakunya menentukan kualitas sebuah barang, bagus buruknya sebuah barang pertama kali dilihat dari bahan bakunya. Kalau bahan bakunya jelek ya jangan berharap banyak dari produk yang dihasilkan. Enggak, ini kualitasnya pasti akan ya sekedarnya, seperti itu. Ini beberapa variabel yang mempengaruhi kualitas produk. Sekali lagi hanya 3, tapi sebenarnya dari 3 ini akan banyak sekali turunannya, gitu ya. Bahan baku, lalu kan ada banyak ya, ada standar mutu segala macam gitu ya. Ya, terus proses produksinya tadi, pelayanan masuk dalam kualitas produk. Jadi sekali lagi proses produksi. Jadi sekali lagi di sini beberapa variabel bebas ini ya, sebenarnya saya bikin menjadi lebih luas lagi pokok bahasannya, sehingga nanti silakan Bapak Ibu mencerna lagi yang tadi saya sampaikan gitu ya, atau rekan mahasiswa mencerna lagi dari sekarang, ya, kembali lagi video ini sedikit dimundurin gitu ya. Oh, rupanya layanan mempengaruhi kualitas produk ya, atau bahan baku mempengaruhi kualitas produk, atau standar mutu mempengaruhi kualitas produk gitu, kayak gitu. Jadi ini dibuat juga dengan bahasa yang kira-kira mendekati kebahasan dari manajemen produksi dan operasi. Jadi memang agak sekali ini untuk bahasa video ini agak-agak sedikit lebih umum bahasa yang saya pergunakan. Tapi berikutnya, karena ini sekali lagi metodenya yang disampaikan adalah variabel penelitian, bukan teori, jadinya uh, saya menetapkan tadi kan si kualitas produk di Y. Sekarang kualitas produk dijadikan sebagai variabel bebasnya, sebagai variabel X-nya. Dan di sini variabel bebasnya adalah kualitas produk, maka inovasi dan pengembangan produk adalah dari variabel yang dipengaruhi. Bila kualitas produk bagus, maka akan menjadikan pengembangan produk yang bagus, feature-nya bagus. Silakan nanti Bapak Ibu mencari kualitas feature-nya. Tentunya dengan kualitas produk yang bagus, nanti teknologinya bagus, gitu ya. Teknologi bagus berarti kan nanti kan kepada kualitas produknya itu mempengaruhi dari bagaimana ekspektasinya. Ekspektasi nanti ujung-ujungnya kepada keputusan pembelian dan kepuasan pembelian, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kualitas produk ini nanti mempengaruhi harga juga. Kenapa? Kalau harganya bagus, biasanya kualitas produknya bagus. Biasanya begitu. Berawal dari kualitas produk menghasilkan tadi harga jual juga yang mungkin lebih mahal dibandingkan dengan produk yang lain. Jadi kayak gitu. Ini ada banyak sekali hal yang memang menjadi pecahan dari inovasi, pengembangan produk dan teknologi informasi. Gitu ya. Jadi dengan adanya kualitas produk, gitu ya, akan ada yang namanya kepuasan konsumen dan loyalitas. Kenapa? Karena produknya bagus. Jadi ada pembelian, keputusan pembelian, ada yang namanya loyalitas, ada yang namanya kepuasan konsumen, ada yang namanya uh, apa feature gitu Pak, gitu ya. Lalu juga ada juga teknologi informasi dengan cara kualitas produk itu mempengaruhi dari mudah enggaknya iklan disampaikan di sosial media, gitu ya. Jadi sosial media bisa berhasil atau enggak tergantung dari kualitas produknya. Gitu. Jadi kalau kualitas produknya salah-salah, ya susah juga untuk memolesnya dalam sosial media, kayak gitu. Jadi ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai variabel, gitu ya. Entah itu kualitas produk dijadikan variabel X atau kualitas produk dijadikan sebagai variabel Y. Tentunya sekali lagi banyak banget yang belum disampaikan. Waktu juga Bapak Ibu yang membuat saya harus tidak berlama-lama di setiap video variabel penelitian ini. Kalau Bapak Ibu lihat di playlist saya, variabel penelitian tuh
saya usahakan videonya nggak terlalu lama, sekitar 10 menit paling lama gitu ya. Lewat dari itu saya udah deg-degan, kenapa? Karena kalau terlalu lama itu nanti akan malah jadi bingung gitu. Karena maunya ini channelnya dibuat dengan cara yang sederhana, jadi pakai bahan sederhana aja. Jadi silakan Bapak Ibu cari aja mana yang paling bagus. Bila misalnya kuas produk ini belum membuat Bapak Ibu yakin, oh, oke ini aja, atau masih ragu-ragu, silakan cari di variabel yang lain gitu ya. Mudah-mudahan nanti video sekali lagi di video di channel ini, khususnya di playlist variabel penelitian jadi lebih banyak tiap harinya gitu. Oke, sekian dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas luang waktunya untuk di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Bapak Ibu.